Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Widya Pertiwi, guru kimia dari SMA Negeri 86 Jakarta, sekaligus mahasiswa PPG Untirta dalam jabatan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada materi kimia hijau di kelas 10 dengan modal pembelajaran daring dan modal pembelajaran project based learning yang terbagi menjadi 2 pertemuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Silakan Fatah, ketua kelas dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai Zoom pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu cek kehadiran dulu nih Fatah, hari ini siapa tidak hadir menurut laporan dari wali kelasnya? Ada Laskar Maheja. Oke, terima kasih. Hari ini kita mempelajari tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Ada 3 topik yang akan dipelajari pada bab kimia hijau ini. Nah, di pertemuan hari ini ada 3 topik yang akan kita bahas. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nanti di akhirnya kalian melalui diskusi kelompok diharuskan untuk mendesain infografis atau membuat infografis mengenai permasalahan dalam lingkungan sekitar kalian yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Tapi sebelumnya, Ibu akan share dulu link pretest. Ini juga sudah selesai. Ada tinggal soal lagi. Salma juga, Miftah juga. Ada kuat, siapa yang mau membacakan? Silahkan. Jika aku adalah pohon, aku tidak akan punya alasan untuk mencintai manusia. Nah, ini pengertian dan pentingnya kimia hijau. Apa itu green chemistry atau kimia hijau? Memaksimalkan efisiensi dari meminimalkan pengaruh bahaya bagi kehidupan. Berarti kayaknya Fatah sudah baca nih. Betul ya, kimia hijau itu pendekatan kimia untuk bagaimana caranya supaya kita bisa memaksimalkan efisiensi suatu produk dan juga meminimalkan bahaya yang ditimbulkannya. Nah, sekarang kita masuk ke prinsip kimia hijaunya. Yang kalian tahu prinsip kimia hijau itu apa aja sih? Nah, ini dia prinsip kimia hijau, ada 12. 1, mencegah limbah. Kemudian yang kedua apa tuh katanya? Memaksimalkan nilai ekonomi suatu ekonomi. Oke, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Kira-kira dampaknya seperti apa? Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, kata Rahma. Oke, nah sekarang kita akan membagi kelompok. Tadi Ibu sudah di awal udah menyampaikan ya, kalau kita akan bersusun kelompok. Ini kelompoknya, silahkan dilihat. Tugasnya adalah, nah ini dia ya, kalian nanti silahkan cari contoh permasalahan lingkungan, kemudian analisis prinsip kimia hijau mana yang tidak sesuai dengan permasalahan lingkungan tersebut. Ibu breakout dulu, kalian nanti silahkan masuk ke kelompok masing-masing. Dengan di ada polusi, perubahan iklim, namanya musir, limbah. Nah, oke, sip. Silakan diupload ke Padlet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami membahas pemborosan energi listrik yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah mendesain efisiensi energi. Ini gua akan nilai infografis dengan kelompoknya Kalista. Kesesuaian permasalahan yang diangkat dengan materi kimia hijau sudah sesuai, tes juga, sistematisnya sudah oke, bahasanya juga sudah oke. Untuk Kalista. Kemudian tadi ada yang menanggapi ya,
Siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Prinsip-prinsip kimia hijau. Oke, sip, prinsip-prinsip kimia hijau. Terus apa lagi ya? Mengetahui permasalahan dari kimia hijau. Mantap, Alista. Permasalahan, Bu. Sip. Jadi kita sudah belajar kimia hijau ya, bahwa kimia hijau tadi kata Fatah adalah pendekatan kimia untuk memaksimalkan efisiensi dan meminimalkan bahaya tadi di awal gitu ya. Kemudian, nah kimia hijau itu penting tadi kalau kata Kalista, berbagai permasalahan yang ditimbulkan atau yang ada di lingkungan bisa dipecahkan oleh prinsip kimia hijau. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita sama-sama adakan post-test. Mudah-mudahan post-test akan lebih cepat ya pengerjaannya karena sudah belajar. Oke, akhiri. Nah, sekarang kita bahas sama-sama nih, Nak. Berdasarkan gambar berikut, apa pendapat kalian tentang arti pentingnya kimia hijau? Kata Aquana, asap tersebut akan mengakibatkan polusi. Oke, sip, mantap. Melaksanakan berdoa sebelum mulai pembelajaran dengan tertib. Oke, Fatah yang mungkin ya. Mampu memberikan analisis terhadap aktivitas maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Oke, bisa sudah mengerjakan. Nah, sekarang kalian akan melakukan refleksi pembelajaran. Di sini kalian hanya mengisi nama, ini link refleksi, kemudian kalian mengisi materi apa yang sudah dikuasai pada pembelajaran hari ini, materi apa yang belum dikuasai, kemudian apa yang akan kalian lakukan kalau ada materi yang belum kalian kuasai pada hari ini. Nah, nanti minggu depan dalam bagaimana tadi caranya, solusinya mengatasi permasalahan yang sudah kalian ambil pada pertemuan ini. Dan itu saja, Nak, dari Ibu ucapkan terima kasih pembelajaran hari ini. Ibu, Sama-sama. YouTube. Oke, sama-sama. Sama-sama, Saya Bu. ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan Fatah dipimpin doa dulu, Nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai Zoom hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar lancar. Berdoa dimulai. Yang tidak hadir siapa, Nak? Hadir semua. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan 2030. Nah, pertemuan kemarin sudah bahas tentang nomor 1, 2, dan 3 sampai dengan kalian menemukan masalah yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Sekarang, pertemuan kedua akan menciptakan solusi dari kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Tujuan belajar hari ini, Ibu akan sampaikan bahwa hari ini akan membuat video yang berisi tentang solusi permasalahan yang akan kalian buat untuk mengatasi permasalahan yang sudah kalian identifikasi sebelumnya. Ada nggak yang pernah dengar tentang komunitas ini? Gak pernah, Bu, saya. Komunitas ini memang bergerak dalam kegiatan nebeng-menebeng. Jadi mereka itu punya sebuah media sosial. Kalau dulu di Twitter, menurut kalian komunitas ini bagus nggak sih? Mengurangi polusi, Bu. Tapi sebelumnya adakan dulu tes 1 menit lagi, kurang dari 2 menit. 3, 2, 1. Ibu akhiri. Ini Ibu ulas sedikit saja tentang bahasan yang sebelumnya. Kira-kira ada apa aja yang kalian ingat? Mencegah limbah. Memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom, Bu. Nah, inilah 12 prinsip kimia hijau yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ini juga menjadi dasar supaya nanti kalian bisa menentukan solusi apa yang bisa diterapkan pada permasalahan yang sudah kalian identifikasi sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, apa saja permasalahan lingkungan yang sudah kalian identifikasi pada pertemuan sebelumnya? Limbah yang di masyarakat tuh sering meningkat tiap tahunnya. Skincare itu masih banyak yang memakai bahan kimia yang berbahaya. Ada kelompok kedua tentang limbah plastik, kemudian ada kelompok 3 juga sama tentang skincare. Nah,
permasalahan yang sudah kalian temukan pada pembelajaran sebelumnya, kalian bawa lagi pada pertemuan hari ini untuk apa? Untuk kemudian nanti dicarikan solusinya. Kalian membuat video public service announcement mengenai penanggulangan permasalahan yang sudah ditemukan dengan menerapkan prinsip kimia hijau. Ini pembagian kelompoknya, Ibu akan out kalian ke dalam kelompok masing-masing. Oke, nah coba dibuka tuh. Nah, itu dia yang berbahayanya ya. Jadi biar kalian tahu ketika nanti Nashwa, Zalwa, Miftah beli skincare, hati-hati ketika ada komposisi paraben, hidroquinon, sesuai dengan kulit wide. Ya, oke, sip. Nah, gitu, pintar, betul. Untuk video solusi permasalahan sudah ada 16 yang turn in. Harganya murah nih, tapi buat dibeliin ke kakak aku. Oh, halo. Aku lagi cari-cari skincare buat kakak aku nih. Itu udah berapa sih harganya? Nggak dicek dulu itu bahan-bahannya, ada yang berbahaya. Oh, memang harus ya dicek bahan-bahannya terlebih dahulu. Iya, sebelum membeli produk skincare harus dicek dulu komposisinya, karena ada beberapa bahan-bahan skincare yang itu untuk kulit. Oh gitu. Ya udah deh, makasih udah ngasih tahu aku. Ya, sama. Setelahnya Ibu kasih ya, isinya juga sudah sesuai. Jadi pembelajaran hari ini tentang solusi menangani penyimpangan yang terjadi oleh prinsip kimia hijau. Bagaimana caranya tadi begitu ya Kakak Azrin. Waktu pertemuan sebelumnya kan kita udah membahas tentang kimia hijau, bahwa kimia hijau itu pendekatan kimia yang punya tujuan buat memaksimalkan manfaat dan meminimalkan bahaya yang ditimbulkan, terutama atau salah satunya dampak terhadap lingkungan. Dan kimia hijau ini juga bisa dipakai untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ditemukan. Tadi Azrin betul seperti itu. Berarti kalian sudah bisa menyimpulkan ya, sip, udah bagus banget. Nah sekarang waktunya untuk mengerjakan post test dan refleksi. Sudah lumayan banyak yang selesai. Oh udah semua selesai. Oh bahas dulu ya sama-sama. Kegiatan Bike to School merupakan salah satu kegiatan sederhana yang mendukung prinsip kimia hijau dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Jelaskan prinsip kimia hijau yang dilakukan dan hubungan dengan pelestarian lingkungan. Prinsip kimia hijau, nah ini betul nih punya Naila, adalah mengurangi limbah. Dengan menggunakan sepeda maka bisa mengurangi polusi yang ada. Kalian isi link refleksinya, ada nama, kemudian ada kelas, tanggal hari ini tanggal berapa, materi apa yang sudah kalian kuasai pada hari ini, kemudian mampu bekerja sama dalam kelompok aja, itu dalam video, mampu memberikan ide dalam membuat video, iya, mengerjakan tes proses tepat waktu, oke, mampu menghargai pendapat orang lain, oke juga, sip. Terima kasih yang hari ini sudah hadir pada pembelajaran. Tinggal akan persiapkan nanti hari Selasa kita ulangan kan ya. Ibu cukupkan dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.